Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai tugas yang diberikan pada hari ini mengenai pemrograman berbasis objek. Adapun susunan kelompok pada kelompok ini yaitu yang pertama saya sendiri, Dwiki Ahmadiyah Faizal dengan NIM 10191023, Kristianto Immanuel dengan NIM 10191045, Muhammad Andre Gunawan dengan NIM 10191051, Nikita Samanta dengan NIM 10191065, dan juga Rizka Paujiati dengan NIM 10191075. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andre Gunawan, NIM 10191051. Jadi, apa itu enkapsulasi? Enkapsulasi adalah suatu cara untuk menyembunyikan suatu informasi detail dari suatu kelas. Next. Jenis-jenis enkapsulasi itu ada dua. Yang pertama, information hiding. Yang kedua itu interface to access data. Information hiding sendiri itu merupakan proses yang menyembunyikan informasi dari suatu kelas tersebut tidak dapat diakses dari luar terkecuali dari turunan kelas itu sendiri, dengan memberikan akses kontrol private ketika mendeklarasikan atribut atau metode. Lalu ada interface to access data, adalah cara melakukan perubahan terhadap atribut yang terdapat di information hiding, yaitu dengan membuat suatu interface berupa metode untuk menginisialisasi atau merubah nilai dari suatu atribut tersebut. Next. Lalu ada jenis hak akses enkapsulasi. Yang pertama ada public, yaitu metode atau properti yang dapat diakses dari luar ataupun dari dalam kelas itu sendiri. Yang kedua ada private, yang merupakan metode yang tidak bisa diakses dari luar kelas, namun bisa diakses oleh kelas itu sendiri atau turunan dari kelas tersebut. Yang ketiga ada protected, yang merupakan metode yang hanya bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri. Contoh dari pengaplikasian enkapsulasi ada pada kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, jika Anda hendak meminjam uang dari teman kita untuk membeli makanan di sebuah warung atau sebuah restoran, Anda pastinya tidak akan serta-merta mengambil dompet teman Anda dan langsung melihat isi uang yang ada dalam dompet tersebut. Apakah dompet itu berisi uang yang cukup untuk dipinjamkan kepada kita atau tidak? Sebaliknya, Anda hanya akan menanyakan apakah dia dapat meminjamkan Anda sejumlah uang, dan mereka sendirilah yang akan melihat ke dalam dompet mereka dan memberikan uang tersebut. Berikut pemrogramannya. Kemudian polimorfisme. Polimorfisme itu bisa diartikan sebagai banyak bentuk. Dalam hal ini merupakan sebuah kelas. Kegiatan dalam membuat bentuk yang berbeda namun dengan melalui satu cara yang sama. Next. Kemudian polimorfisme itu mempunyai dua jenis, yaitu statis polimorfis dan dinamik polimorfis. Bedanya dari kedua ini terletak hanya pada cara pembuatan polimorfismenya saja. Polimer statis menggunakan metode overloading, di mana overloading itu merupakan suatu keadaan di mana beberapa metode memiliki nama yang sama namun parameter metodenya berbeda. Sedangkan polimorfisme dinamis menggunakan metode overriding, di mana metode mempunyai nama yang sama dan fungsional yang sama, namun cara kerja fungsionalnya berbeda. Next. Kemudian ada 5 perbedaan dari overloading dan overriding. Yang pertama yaitu dalam overloading metode signature mengalami perubahan, sedangkan dalam overriding metode signature tidak mengalami perubahan. Yang kedua yaitu overloading dapat dilakukan pada kelas dengan tipe return bisa sama atau berbeda, sedangkan dalam overriding dapat dilakukan pada subclass dengan tipe return yang harus sama, tidak boleh berbeda. Kemudian yang ketiga pada metode private bisa pada overloading berupa final atau static, sedangkan pada overriding tidak bisa. Perbedaan yang keempat,
Pada overriding itu terikat oleh static binding, sedangkan pada overriding itu terikat oleh dynamic binding. Yang terakhir, method overriding terjadi pada saat complaint time, sedangkan overriding terjadi pada saat waktu runtime. Untuk contoh pengaplikasiannya pada kehidupan sehari-hari itu misalnya seperti saya mempunyai objek burung, kuda, dan Pegasus. Saya dapat mengatakan burung bisa terbang dengan baik, kuda bisa berlari dengan kencang, dan Pegasus bisa berlari dan terbang seperti kuda dan burung. Pada programan seperti gambar yang di samping. Kemudian, saya Rizka Pawjati, NIM 10191075 akan menjelaskan tentang apa itu inheritance. Inheritance adalah konsep pewarisan sifat identitas, atribut, dan behavior pada kelas induk kepada kelas turunan. Parent dalam OOP atau Object Orientation Program biasa juga disebut dengan superclass, sementara child disebut subclass. Berikut adalah program dari inheritance. Inheritance pada kehidupan sehari-hari. Contohnya, ibu dan anak. Sifat yang ada pada ibu pasti akan turun kepada anaknya. Kendaraan dan mobil, sifat yang ada pada kendaraan seperti bisa bergerak dari satu tempat ke tempat, bisa digunakan atau lebih kurang satu individu, dan lain-lain. Sifat-sifat tersebut nantinya pasti akan dimiliki oleh mobil lainnya. Berikut presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.